Wow, keren, 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 keren. Oke, para kopi lovers di Indonesia, selamat siang dan selamat datang di Desa Cilumping, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekarang saya bersama-sama dengan tim dari Dapam Hotel Management, yang mana pada hari ini saya datang dengan tim dari Dapam Hotel Cilacap untuk kita melihat bagaimana geliatnya petani kopi yang ada di desa ini, yaitu Desa Cilumping, dan bagaimana sinergi mereka dengan Dapam Hotel Management yang saat ini dikelola oleh salah satu unit Dapam di Cilacap, yaitu Dapam Cilacap, yang mana saya tahu bahwa sinergi mereka dengan Dapam adalah sangat bagus dan juga merupakan satu terobosan juga untuk bagaimana petani-petani ini bisa dibantu untuk mengembangkan usaha pertanian kopi mereka dan juga untuk pemasaran kopi mereka nantinya ke dunia industri kuliner di Indonesia. Sekarang kita berada di ketinggian 750 sampai 800 meter di atas kota Cilacap, dan keunikan daripada kopi yang ada di Desa Cilumping ini adalah jenis kopi robusta yang kelas dan kualitasnya sudah cukup diakui di Indonesia. Selanjutnya mari ikut saya. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Robert, saya adalah kopi lovers dan juga ada Kobers atau perusahaan kopi Kobers di Indonesia yang merupakan bagian daripada usaha yang bersinergi dengan hotel Dapam di Indonesia. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman untuk mari kita melihat usaha perkebunan kopi dan petani kopi ini. Pak, Bapak, boleh kita lihat sedikit tentang kopi ini, Pak? Selanjutnya saya akan coba berdiskusi dengan salah satu petani kopi yang ada di Desa Cilumping ini. Beliau baru saja panen dan ini masih dalam, ya seperti beginilah hasil yang habis beliau panen. Dan ini bukan petik asalan ini. Bukan petik, bukan petik merah. bukan petik merah, Pak ya. Jadi para kopi lovers di Indonesia bahwa pemetikan kopi juga untuk hasil panen itu ada dua cara yang dilakukan oleh para teman-teman petani ini. Satu yang petik asal atau dicampur yang merah dan juga yang penting sudah tua. Yang kedua adalah dipetik merah yang kualitasnya seperti begini, yang bisa kita katakan bahwa adalah premium. Nilai daripada kedua tipe pemetikan ini pun berbeda-beda. Ini sudah berapa lama nih Pak yang hasil pemetikan ini Pak? Maksudnya ini dari tadi pagi sampai saat ini atau sudah 1-2 hari? Enggak, ini namanya sedikit boleh enggak? Boleh Pak. Maksudnya gini, si bapak ini kan bukan sengaja metik Pak. Jadi sekalian buang-buang ranting kayak gini, ada yang tua dipetik, ada yang tua dipetik. Jadi intinya gitu. Sekarang kan masih dalam perawatan. Tetapi hasil pemetikan ini pun bisa dijadikan buat produk juga Pak. Iya, kalau ini dijual ke tengkulak besar di Jawa Barat, ini namanya kalau kata saya ini petik asalan. Ini petik asalan dijual ke sana ke Jawa Barat. Ini jadi para kopi lovers, Pak Yadi ini juga beliau adalah wakil daripada kelompok tani kopi di Desa Cilumping ini, dan mungkin sekilas akan saya bertanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana sepak terjang petani di sini dan kendala-kendala apa saja yang terjadi selama ini sehingga kopi Cilumping itu yang sudah cukup dikenal kualitasnya di Indonesia, tetapi pemasarannya menjadi satu hal yang sangat menghambat untuk mereka punya perkembangan yang lebih pesat lagi. Bagaimana tuh Pak Yadi, sampai saat ini pun masih banyak kendala yang masih dihadapi oleh teman-teman di sini Pak? Ya banyak sekali Pak, terutama di dalam pemasaran dan pemodalan Pak. Karena pemasaran dan pemodalan, iya, dua hal pemasaran dan pemodalan. Masalahnya bagaimana? Sekarang kita larinya untuk ke pemodalan dulu ya. Kenapa bisa terjadi kendala? Karena memang di Jawa Tengah khususnya di desa kami itu kaitannya dengan pupuk itu dibatasi dengan kartu tani. Kartu tani, berarti kalau kartu tani itu permasalahannya kalau misalnya petani yang dia punya area kerja perkebunan kartu tani, berarti kalau kartu tani itu permasalahannya kalau misalnya
petani yang dia punya area kerja perkebunan kopinya di sini dan dia punya KTP-nya di wilayah lain sangat susah untuk Iya. pinjaman, Pak. Kira-kira gitu ya. Iya, itu salah satunya. Yang kedua, kartu tani itu udah dibatasi di kartu tani. Misalkan saya punya tanah 1 hektar, itu sudah dibatas pupuknya sekian, udah ketahuan di situ. Jadi nggak bisa beli lebih. Itu yang pertama. Makanya kenapa saya beli pupuk ke Jawa Barat ya? Kebutuhan petani yang ada di desa kami itu pengen tercukupi. Itu kalau dari permodalan. Terus kalau dari pemasaran, untuk sementara sampai saat ini masih jalan di tempat ini. Masih jalan di tempat itu karena mungkin pasarnya yang belum dibuka atau belum dibantu, Pak. Ya itu kurang tahu karena saya petani, yang jelas kami belum bisa menembus pasar yang nasional, belum bisa. Jadi kami menjual kopi itu ke tengkulak-tengkulak yang ada di desa kami yang harganya juga ya kalau menurut kami sih cukup rendah, karena kalau kami lihat di Google atau di harga standar NSI itu dari Iya. itu kan ada harga ya. Betul. Ada harga 36, 50, 70 sampai harga ada yang di atas, itu tergantung dari proses pemetikan dan pemeliharaannya. Luar biasa, Gitu. Pak. Ya. Karena kalau saya ngelihat dari komoditi kopi robusta yang ada di desa ini dan kemampuan daripada hasil panen ini, dan untuk kebutuhan kabupaten ini saja dan provinsi itu udah cukup luar biasa, Pak. Data yang tadi aku dapat dari Pak Adi dan juga teman-teman petani bahwa dalam sekali panen itu bisa menghasilkan 150 ton, Pak. Iya, Ya? betul. 150 ton itu luar biasa sekali. Tetapi kalaupun dia bisa seiring dan seimbang dengan pemasaran yang ada juga, berarti kelayakan dan kemakmuran daripada teman-teman petani pun akan berjalan dengan baik juga, kira-kira Ya, gitu, Pak ya. itu harapan kami, Nah, Pak. Untuk itu gini, Pak, kebetulan saya ini dari Kopi Kobers Indonesia, jadi Kopi Kobers itu merupakan salah satu juga distributor kopi yang selama ini sudah bekerja sama dengan Dapam Group. Dapam adalah Dapam Hotel Management yang punya semua jaringan hotel hampir ada di Indonesia. Dan Hotel Dapam ini kan bukan hanya cuma dia berbicara di dunia bisnis hospitality, tapi dia juga mengedukasi atau bersinergi dengan dunia usaha lain, terutama UMKM dan rekan-rekan kecil, petani-petani kopi juga, terutama dunia Bapak ini. Iya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dan kita melihat petani-petani kopi juga, terutama dunia Bapak ini. Iya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dan kita melihat keadaan yang ada, dan kebetulan kita juga orang pemain kopi, semoga kita bisa membantu terutama untuk membuka pemasaran kopi ini dan bisa menembus pasar nasional, Pak. Kira-kira Amin. gitu, Pak. Iya, Aman terima dulu, Pak. kasih. Terima Ini, kasih. Pak, Betul. Dapam dan Kober itu sinergi yang luar biasa dengan Bapak juga. Ya. Dan para kopi lovers, Siap. selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk melihat seberapa banyak kebun kopi yang mereka punya. Pak Adi, hampir kita lele, Pak ya. Boleh. Silahkan. Hari ini pun saya juga bersama-sama ada Pak Pono juga dari Dapam Hotel Cilacap. Halo Pak Pono, beliau adalah F&B manajernya dari Dapam. Yang kita bersama-sama hari ini mengunjungi desa Cilumping ini untuk melihat bagaimana perkebunan kopi dan kualitas kopi yang akan kita bantu mereka. Mari kita lihat. Pak Adi, kalau yang ini sekarang, ini yang tadi yang Bapak bilang, ini pun harus disortir juga, Pak ya, kalau kayak begini ya. Kalau saya untuk dijual di kemasan ini belum masuk, Pak. Ini belum masuk, Pak. Karena kenapa? Ini matangnya matang kena penyakit. Karena matang bukan waktunya, ini masih tetap ini kualitasnya kurang bagus. Nah, yang Bapak bawa tadi sambil kerja buang-buang ranting kayak gini. Nah, ini kan ranting harus dibuang karena udah kering. Nah, dia dimanfaatkan, ini dipetik, dibawa dikumpulin dari lahan yang seluas 4 hektar yang Bapak punya. Lah itu dapatnya segitu. Wow. Ini kadang-kadang kalau digigit kan ada bolong di dalamnya. Iya, Atau karena kita gimana. coba ya. Kita coba ya. Kopi lovers kita coba ya. Ya, ini kadang-kadang ini dalamnya nggak murni 100%, ini pasti ada itunya karena matangnya belum ini. Belum di waktunya udah matang ini. Coba. Ya kan? Nah, ini nggak masuk ke kami, masuknya ke si Bapak yang kayak tadi Iya, dikumpulin. jadi dia di mix ya. Iya. Dia di mix. Jadi Iya. kita boleh dikatakan bahwa itu bagian daripada kopi, Proses ya. Ya, kopi apa ya? Kita bilang kopi belum siap untuk betul-betul dijadikan kopi ekspor lah. Iya. Makanya kan Bapak ini kan seperti ada ranting ini kan dibuang nih, ranting kering ini dibuang. Nah, karena mengganggu. Nah, ini yang ini dipetik, dikumpulin ya dapatlah segitu ya. Kalau bahasa sini lumayan lah, orang kata nggak tuku garam lah gitu istilahnya. Gitu. Kalau mau lihat video dari atas aja biar hamparannya kelihatan, Pak, dari sini dari tempat jemur kopi. Boleh Pak, boleh Pak. Sekarang pemirsa kita boleh lihat ke atas sekarang. Ayo sama-sama. Luar
luar biasa Pak, adem lah Pak, sejuk Pak. Ya, inilah AC-nya beda sama di Dapam ya. Ini Pak, bang, apa nih Pak? Mereka adem terus Pak. Saya udah sering. Jadi ceritanya rata-rata petani di desa Cilumping ini semuanya adalah punya perkebunan kopi dan bertani kopi Pak ya. Iya, mayoritas petani kopi yang tani andalannya itu kopi. Andalannya kopi, Pak. Pemirsa, tanggung jawab beliau ini luar biasa. Selain beliau adalah sebagai koordinator daripada petani ini, beliau juga adalah Petani kopi orang sendiri sebagai badan pengurus atau sebagai aparat di desa Cilumping. desa Cilumping ini sendiri. Ayo Pak, kita lihat Ayo, dulu Pak. mari, mari, mari. Ini kita ketemu dengan teman. Halo Bos. Ini Halo, yang Bos. Ini yang juga kerja. salah satu teman kita di Iya. sini, luar biasa. Mm-mm. Ini yang Lanjut. yang kerja ini, Pak. Aku punya tenaga kerja 3. Iya Pak ya. Tapi lagi Jumatan. Nah, itu udah yang lepas. Wow. Kopi lovers, kita lihat ini adalah semuanya hamparan kopi robusta di desa Cilumping. Cilumping. Ada mau lihat ini yang nanti ini kira-kira nanti kapan bisa kita panen Pak? Bulan apa Pak? Ini kira-kira bulan 6 ya, bulan 5 bulan 6 baru panen ini. Bulan 5 bulan 6. Iya. Ingat Pak, simpan Pak. Kopi Iya. koper akan kembali ke sini Pak. Siap, tak tunggu nanti. Nah, ini tuh. Yang Ini kita lihat ini semuanya adalah kopi robusta. Minum kopi robusta nih. Ya kayak gini kan. Ini matang nggak dipetik sama saya. Jadi masuknya Wow. nanti ke kayak punya si bapak ini kan udah tua Iya, nih. iya, iya. Ya masuknya Iya. ke punya si bapak ini kayak tadi. Jadi kalau saya nggak pakai petik merah ini Berarti- nggak pakai. Punyanya Pak Adi itu ketika dia udah memerah semua, Iya. baru dipetik dan dikumpulin sesuai dengan yang standar Bapak itu semuanya harus merah. Harus Karena merah. Berarti nilai jualnya udah pasti lebih Ya bagus harusnya dong. ya harusnya udah mahal ya, Pasti, harusnya pasti, udah pasti. beda ya. Pasti Pak, pasti. Pasti luar biasa. Para kopi lovers di Indonesia bisa nanti kita nyambung lagi karena masih banyak sekali lahan di sini yang belum kita putarin. Ya. Tapi boleh kita lihat bahwa semua hamparan ini adalah kopi robusta desa Cilumping. Dan informasi yang saya dapat dari Pak Adi sendiri bahwa di sini dia punya luas area untuk kopi robusta ini sekitar 300 hektar, Pak. 300 hektar. 300 hektar. 300 hektar men. Koper bisa untuk itu. Oke. Sementara kita break dulu dan kita mau ngopi robusta di desa Cilumping. Ayo Pak Adi. Ayo, mari. Wah luar biasa Pak ini, dapat bikin video ini keren nih Pak.